Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita kemarin terlewat satu pelajaran yang keenam. Kita flashback dulu ya, balik satu lagi ke pelajaran sebelumnya. Kemarin saya pelajaran yang ketujuh. Ternyata ada satu pelajaran yang terlewat, itu pelajaran yang cukup penting, yaitu tentang waktu-waktu dilarangnya sholat. Secara garis besar, waktu-waktu yang dilarang sholat di sini adalah waktu yang dilarang sholat sunnah tanpa ada penyebab-penyebab yang lain. Jadi antum nggak boleh tiba-tiba sholat sunnah di waktu tersebut. Apabila ada sholat yang disebabkan oleh sebab yang lain, bukan hanya sholat sunnah saja, maka ini dibolehkan. Sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Ya, contohnya adalah sholat tahiyatul masjid. Antum memasuki masjid pada waktu yang di sana dilarang untuk sholat. Tetapi antum sholat karena antum masuk masjid. Berarti antum sholat tahiyatul masjid. Jadi ada sholat yang dia boleh dilakukan di waktu yang terlarang karena ada penyebab yang lain. Kemudian waktu tersebut itu kapan? Yang pertama itu setelah sholat subuh, sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari ini kapan? Sampai apa? Sampai sebatas tombak. Atau gampangnya ya, 15 menit setelah terbitnya matahari. Syuruk, kalau di aplikasi HP itu ada jam syuruk. Itu adalah terbitnya matahari. Dan pada saat terbitnya matahari itu antum tetap nggak boleh sholat. Terus kemudian antum tunggu sampai 15 menit untuk melakukan sholat duha namanya. Kan itu berarti sudah masuk waktu duha. Berarti antara habis subuh sampai matahari terbit setinggi ombak atau selama 15 menit dari terbitnya, antum dilarang untuk sholat. Yang kedua, ketika matahari di tengah sampai tergelincir masuknya waktu duhur. Kalau antum siang keluar terus kemudian mendapati bayangan antum ada tepat di bawah kaki, enggak condong ke kanan maupun ke kiri, ke depan atau ke belakang, berarti itu dilarang sholat. Matahari tepat di atas kepala, dan itu adalah waktu dilarangnya sholat. Sampai kapan? Sampai matahari agak miring ya, berjalan ke barat sedikit, sehingga bayanganmu nampak ke timur ya, agak panjang dikit ke timur, tidak di bawah pas. Jadi itu waktu-waktu yang dilarang yang kedua, dari matahari tepat di atas kepala sampai masuk waktu duhur, yaitu ketika matahari tergelincir ke barat. Yang ketiga adalah setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. La sholata ba'da sholatil asr hatta taghriba syamsu. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Wala sholata ba'da sholatil fajr hatta tatlu'u syamsi. Dan tidak ada sholat setelah sholat sunnah, setelah sholat fajar yaitu sholat subuh, sampai terbitnya matahari. Ada hadis lain juga bahwasanya salah susah kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusolli fihinna. Ada waktu, saat sebenarnya artinya jam. Ada jam-jam yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menahan kami untuk kami sholat dalam waktu tersebut.
au an naqbara fihinna mautana, atau menguburkan orang yang meninggal di antara kita. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ketika matahari terbit sehingga agak meninggi, sampai tegak setinggi tombak. Wa hina yaqumu qa'imun zahirah hatta tamila syamsu, dan ketika matahari pas di atas kita hingga condong. Wa hina tadifu syamsu lil ghurubi hatta taghrib, dan ketika matahari hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Kemudian ini sudah saya singgung tadi di awal ya. Sholat yang dibolehkan pada waktu yang terlarang. Walaupun ada waktu yang terlarang, tetapi ada sholat-sholat di sana keadaan-keadaan yang tetap dibolehkan. Yang pertama, mengganti sholat wajib yang tertinggal. Contoh antum ketiduran, habis itu antum sholat subuh ketiduran, ya antum boleh langsung untuk melaksanakan sholat subuh di waktu yang terlarang, tapi jangan diulangi. Itu keadaan yang terdesak. Kemudian yang kedua, ini ya, sholat-sholat yang memiliki sebab. Sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, ada orang meninggal, sholat jenazah di waktu yang terlarang, ini boleh. Atau sholat gerhana, di waktu tersebut boleh juga, karena ada sebab yang lain. Yang ketiga, mengganti sholat sunnah subuh setelah sholat subuh, ini bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat ba'diyah subuhnya itu rutin. Apabila orang yang ba'diyah subuhnya rutin, kemudian suatu hari dia tertinggal atau dia mendapati udah qomat dan ketinggalan ba'diyah subuh, qobliyah subuh, qobliyah sholat sunnah sebelum subuh, maka dia boleh melakukannya di waktu setelah sholat subuh. Ini dengan catatan dia ini rutin melaksanakan sholat qobliyah subuh setiap waktunya, setiap harinya. Bukan orang yang gak pernah qobliyah subuh, setelah mendengar adanya kaidah ini kemudian dia melanjutkan untuk tidak qobliyah subuh tapi diganti di waktu setelah subuh. Bukan seperti itu. Jadi ini adalah pengkhususan bagi orang yang sudah rutin qobliyah subuh. Dia boleh untuk menggantinya karena terlewat mungkin di sholat ba'diyah subuhnya. Sebenarnya itu nggak ada ba'diyah subuh, cuman ini terkhusus bagi orang yang selalu melaksanakan qobliyah subuh. Saya kira cukup ya dari saya untuk hari ini. Aku qouli hada, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.